Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Iklim semua, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di hari ini. Baik, saya Tri Nugroho, saya adalah Direktur Program MFI 4. Program MFI 4 adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan FCDO, satu lembaga di bawah pemerintah Inggris. Kerjasama ini dimulai, MFI 4 dimulai pada September 2018 dan akan berakhir pada bulan Maret, akhir bulan Maret ini 2023. Sudah hampir selesai program kami, tetapi MFI adalah program yang telah berjalan sejak tahun 2000. Kerjasama Indonesia dengan Inggris yang sudah berjalan sejak tahun 2000, MFI 1 sampai 2007, kemudian MFI 2 dan MFI 3, dan kemudian terakhir MFI 4. Program kami akan berakhir tahun ini, bulan Maret ini. Tetapi pada hari ini kami tidak bercerita mengenai program saja, kami akan bercerita mengenai salah satu pendekatan yang kami lakukan di MFI 4. Satu pendekatan yang kita pilih sebagai upaya untuk mendukung tujuan pengolahan hutan yang berkelanjutan. Hari ini kita akan membahas topik berjudul mendukung pertumbuhan bisnis hutan berbasis masyarakat yang legal dan lestari. Ini penting untuk kami garis bawahi karena topik ini menyangkut beberapa kata penting. Hutan lestari, legal, dan masyarakat, berbasis masyarakat. Itu penting sekali. Pada hari ini, sekali lagi kami sampaikan tadi topiknya adalah pendekatan dari pasar, market driven approach, yang kami coba untuk kembangkan dalam program sejak awalnya sampai sekarang, yang merupakan sebuah pendekatan complementary, pendekatan dari supply driven approach. Jadi pada masa lalu kita memahami bahwa ada pendekatan yang dimulai dari legalitas, kemudian pengembangan kegiatan di lapangan, on-farm activity, kemudian ada kegiatan off-farm activity untuk mengolah hasilnya, dan juga kemudian ada pemasaran produknya di tingkat pasar. Jadi legality, on-farm, off-farm, dan market. Kebanyakan program melakukannya dari legality, dari supply side, supply driven, tapi kami mencoba untuk melakukan pendekatan complementary, yaitu untuk melengkapi pendekatan dari supply, yaitu pendekatan dari pasar. Program ini mencoba melakukan pendekatan dari pasar dengan kerjasama melalui lembaga yang kita sebut sebagai market access player, sebagai lembaga yang bukan hanya sebagai pedagang perantara, tapi sebagai lembaga bisnis, tetapi memiliki misi-misi sosial. Pada hari ini kita kedatangan tamu, ada beberapa tamu kita dalam acara Pojok Iklim kali ini. Jadi Sobat Iklim akan banyak bisa belajar dari teman-teman kita hari ini. Baik, kita akan melakukan diskusi pertama. Hari ini kita kedatangan tamu dari Sekolah Seniman Pangan, itu nama lembaganya. Ibu Etin Suryatin. Etih, Pak. Ibu Etih Suryatin, maaf, Bu Etih. Yang lebih akrab dipanggil sama Ibu Eet, saya boleh panggil Ibu Eet atau Mbak Eet ya. Yang sudah, saya baca sedikit briefnya, sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah Flores dan sekitarnya. Sejak 2017, Ibu Eet ini menjadi Direktur Kemitraan Sekolah Seniman Pangan, sebuah sekolah untuk membangun jiwa kewirausahaan dan ekosistem bisnis pangan lokal berbasis masyarakat, terutama anak muda, perempuan, dan komunitas adat, yang bekerja di berbagai wilayah di Indonesia. Cita-cita SSP adalah membangun bisnis berkelas internasional yang berakar pada alam dan budaya lokal di Indonesia. Mendukung cita-cita SSP, MFI 4 bekerja sama dengan SSP sejak tahun 2019. Sebagai informasi, SSP ini adalah bagian atau satu keluarga besar dengan Javara. Teman-teman mungkin sebagian besar sudah mengenal Javara juga. Javara adalah pelopor dan market leader untuk produk pangan lokal organik yang dikemas secara profesional dan bersertifikasi internasional. Showroomnya ada di Bekasi, ada di Kemang, dan nanti kita akan dengarkan lebih jauh tentang
SSP dan sebagian Jafara juga dari Ibu Eet. Baik Bu Eet, kita coba bincang-bincang. Selamat datang di acara Pojok Iklim. Sobat Iklim ingin banyak mendengar mengenai kegiatan SSP dan juga Jafara in some extent ya. Semoga bisa memberikan pembelajaran dan sharing pengetahuan tentang aktivitas SSP. Bu Eet, bagaimana ceritanya kegiatan selama ini bekerjasama dengan kita di MFI 4? Silakan. Terima kasih Pak Tri. Selamat pagi Sobat Iklim. Senang saya ada di sini nih. Kita bisa bicara dengan sharing. Saya bisa menginformasikan bagaimana program yang sudah kita laksanakan dengan MFI 4 ya. Saya pikir ini menarik sekali. Kita bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Betul. Walaupun sebenarnya ini baru pilot, tetapi pilot ini sudah memberikan dampak positif ternyata kepada masyarakat ya, yang ada di daerah, terutama khususnya di Flores dan di Flores ya, seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa Sobat Iklim, seniman pangan itu adalah inkubator usaha kreatif untuk pangan artisan. Jadi kalau di dunia perfilman atau musik itu juga ada artis. Kami juga sebenarnya sebagai manajer artis, karena kami ingin mempromosikan penggiat-penggiat di pangan ini menjadi artis gitu, seperti itu. Kami juga mempromosikan, jadi UKM itu kita menjadi artis bagi di bidang pangan. Nah, ini juga tadi bahwa kita berharap mereka bisa membuat produk yang bisa akses pasar yang lebih luas lagi, artinya standar, terus kemudian bisa sesuai dengan kebutuhan pasar dan pasar global, tentunya bukan hanya nasional ya. Pengalaman kami menarik, seperti nanti ada beberapa contoh dari kami bahwa memang ada produk yang memang untuk tingkat ekspor itu istilahnya rebutan. Di Indonesia itu hutannya sangat bagus sekali. Rebutan? Ya, rebutan, betul. Menarik. Seperti ini menjadi rebutan, dan kami menjadi salah satu strategi ini untuk karena panen akan datang ya. Jadi kami lagi mengatur strategi seperti itu. Seniman pangan sendiri sebenarnya ya memang kami adalah bagaimana mendampingi masyarakat dari mulai hulu sampai hilir. Jadi kami mulai dari pertaniannya sampai kepada akses pasar ya. Jadi kami juga melakukan bagaimana identifikasi produk yang bisa untuk kebutuhan pasar. Kami juga mengidentifikasi pasarnya. Kemudian kami juga melakukan bagaimana mengolah produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terus kemudian branding, packaging tentunya ya. Dan yang terpenting itu adalah SDM-nya, karena pada saat kita membuat produk dan kita mau mempromosikan produk adalah SDM-nya yang paling penting, karena keberlanjutan atau supply yang sustain itu juga penting bagi buyer. Jadi kami juga memang yang melebih, kalau tanamannya saya pikir Indonesia sudah banyak tumbuh dan kadang-kadang tumbuh sendiri ya. Betul. Tetapi orangnya sendiri yang memang agak kita butuh dengan kesabarannya untuk mendampingi mereka. Bu Eet, kapan SSP berdiri? SSP itu berdiri 2017. 2017. Jadi inisiasinya ini dari Jafara. Dulu tuh namanya Kalau Jafara kapan kira-kira berdirinya? Sekitar tahun berapa? Dia udah cukup lama ya, lebih lama ya. Udah 10 tahun yang lalu ya. Nah, ini tadinya namanya Jafara Academy. Jadi Jafara Academy karena mereka banyak yang ingin belajar mengadopsi bagaimana bisa Jafara dengan selalu mempromosikan produk-produk pangan yang terlupakan. Nah ini dan mereka banyak sekali di daerah bagaimana nih mengangkat ini gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya berdiskusi dengan Ibu Heli, foundernya Jafara. Dia juga gimana kalau kita bikin khusus untuk edukasi, untuk menyiapkan SDM-nya, sehingga Jafara fokus kepada market dan kita seniman pangan kepada fokus kepada meningkatkan SDM atau menyiapkannya gitu kan, seperti itu, baik menyiapkan produknya, SDM-nya dan segala macamnya. Jadi kadang-kadang Jafara misalnya kayak kemarin nih ada kasus Pak yang kemiri ya. Oh Mbak, ini ada kemiri nih, SSP bagaimana? Ya saya gampang.
Dan saya bersyukur sekali nih, karena masuk di dalam grupnya kehutanan ya, yang di KLHK, bersyukur banget, dan saya broadcast ternyata, oh ada kemiri. Nah kemiri, baru saya cek harga dan segala macam komunikasi, baru serahkan saya ke Jafara untuk memfollow up marketnya, seperti itu. Oke, stop dulu Bu Eet. Saya mau kenalkan terlalu semangat lagi. Ya Pak? Enggak, betul, keren emang. Saya mau kenalkan kepada Sobat Iklim, tamu saya yang lain nih ya. Jadi ada Mas Heri Santoso di sini. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Pada penggemar YouTube pasti akan menontonnya pada waktu yang berbeda-beda ya. Jadi tadi kita dengarkan SSP bergerak atau mulai tahun 2017 gitu ya. Jadi memang MFI 4 bekerja sama ketika Sekolah Seniman Pangan sudah jadi. Tetapi MFI 4 juga bekerjasama dengan lembaga yang dibentuk ketika program berjalan. Nah, kita dengarkan ada Mas Heri Santoso dari lembaga Dewan Pembina Jaflek ya, yang kemudian mencoba untuk membuat apa yang kita sebut tadi market access player, satu lembaga baru sebagai upaya untuk memastikan pasar dari produk-produk masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah yang baik atau apa namanya, ya begitu ya ceritanya. Bisa cerita sedikit Mas? Baik, selamat pagi Mas Tri, Sobat Iklim, selamat pagi semuanya. Saya kira ini kesempatan yang bagus. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tri tentang IBI ya, tentang IBI, satu lembaga baru yang dilahirkan oleh Jaflek ini berangkat dari sebuah pengalaman. Jaflek sendiri saya kira sudah lebih dari 20 tahun. Kita mencoba mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat, tentu saja di dalamnya ada bisnis, tapi dengan pendekatan-pendekatan community development. Layaknya civil society bekerja, community development selalu menjadi panglima di depan begitu. Nah, itu poin pertama yang penting yang saya kira perlu saya sampaikan. Dan yang kedua, sebetulnya ketika memasuki era yang sekarang, era sebetulnya tidak bisa dikatakan baru karena produk kayu. Kebetulan IBI ini menjadi satu lembaga yang berbisnis begitu dengan masyarakat melalui perhutanan sosial untuk mendorong agar bisnis kayu bisa berkelanjutan dan bisa mendapatkan harga kayu yang baik. Nah, poinnya adalah ketika kemudian produk kayu ini sudah mulai memasuki pasar Bu Eet begitu, dan Jaflek sendiri menggunakan pendekatan community development. Ketika pasar mengalami pembiasan, let's say semacam ya namanya pasar ada power relation di sana, kemudian mengarah kepada pasar-pasar monopsoni begitu. Produknya terlalu banyak karena kita tahu 2019 perhutanan sosial ini panen raya begitu. Ada sekitar 1000 meter kubik kayu lebih diproduksi oleh masyarakat pengelola perhutanan sosial, dan tentu saja pembeli kayunya sangat terbatas karena harus memenuhi kriteria tertentu pembeli kayu di hutan negara ini. Tentu saja terbatas. Nah, karena barang berlimpah, pembeli terbatas, ada kecenderungan mengalami pembiasan pasar. Disitulah Jaflek tidak bisa berbuat apa-apa karena Jaflek bukan pelaku pasar. Ya, ini poin penting Mas Tri. Saya kira ketika Jaflek tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melakukan community development dan masyarakat menjadi pelaku pasar, masyarakat sendiri yang bekerja. Ini ibarat orang berenang, kalau sudah dilatih dan kemudian masuk di dalam kolam renang, dia sendiri harus mengatasi persoalannya gitu. Nah, pada akhirnya 2019 dan 2020 panen raya itu menjadi semacam silent spring begitu. Kalau istilah saya yang saya tulis di dalam buku ini, ada buku ini. Kebetulan ini adalah buku yang kita tulis bersama-sama dengan teman-teman MFI 4 karena kita melakukan riset dan pembelajaran bagaimana IBI menopang bisnis kayu rakyat ini. Nah, saya lanjutkan. Ketika pasar mengalami pembiasan, pendekatan-pendekatan community development ini tidak cukup efektif. Karena pada akhirnya hanya pelaku pasar yang bisa mempengaruhi mekanisme pasar. Dan Jaflek sebagai bagian dari civil society bukan pelaku pasar dengan pendekatan community development. Itulah mengapa atas dukungan MFI 4 Mas Tri 2021, Jaflek melahirkan IBI. Jadi stop sampai situ dulu ya.
Sobat Iklim, kita akan banyak bicara mengenai pendekatan dari pasar ya. Kita jeda sebentar ya. Inilah aku bersama teman-teman penghuni hutan Indonesia. Berdiri tegak, menyokong kehidupan umat manusia dari generasi ke generasi. Aku memberikan oksigen untuk kamu bernafas, menyediakan kayu untuk tempat tinggalmu, dan memastikan air terus mengalir agar kamu bisa minum. Aku juga bisa diolah menjadi apa saja yang dibutuhkan manusia. Aku senang bisa membantu kamu, asalkan aku diambil dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Pernahkah terpikir, apakah produk yang kamu gunakan berasal dari hutan yang kelestariannya terus dijaga? Tisu ini misalnya, juga berasal dari pohon-pohon di hutan. Bahan membuat kertas-kertas ini juga diambil dari hutan kita. Gelas kopi ini pun berasal dari kayu yang diambil dari hutan. Apalagi furniture kayu yang ada di rumah kita. Itu semua berasal dari aku dan pohon-pohon yang hidup di dalam hutan. Mulai sekarang, mari sama-sama kita saling menjaga. Satu aksi kecil darimu bisa menyelamatkan hutan Indonesia. Pilihlah produk bersertifikat SVLK Indonesia atau Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. SVLK Indonesia membantumu memahami bahwa produk kayu yang kamu beli dan gunakan berasal dari hutan yang dijaga agar lestari. Sobat Iklim, kita ketemu kedatangan satu tamu lagi, tamu penting kita pada acara hari ini. Sobat Iklim, kita akan kenalkan Ibu Catur Endah Prasetyani yang biasa saya sebut sebagai Ibu Eeng. Beliau adalah Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bu. Selamat pagi juga, Pak Tri. Baik, Ibu Eeng ini sangat komited di pengembangan perhutanan sosial, dan saat ini beliau juga mendalami atau bergerak memfasilitasi pengembangan pasar dari produk-produk perhutanan sosial. Jadi kita akan membahas pembahasan tadi kita sampaikan, pendekatan dari pasar, di mana pendekatan dari pasar ini adalah komplementari dari pendekatan dari supply. Legalitas on farm, off farm, sekarang dari market baru nanti masuk ke legalitas di ujung, jadi agak sedikit terbalik. Tetapi kita akan dengarkan nanti Ibu Eeng bercerita mengenai pengembangan yang terjadi saat ini di perhutanan sosial, program dan kegiatan perhutanan sosial di KLHK, dan juga pasarnya. Bagaimana, Bu, perkembangan saat ini perhutanan sosial di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kalau kita melihat perkembangan perhutanan sosial saat ini di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini luar biasa. Luar biasanya dari segi kebijakan untuk perhutanan sosial ini, kalau saya boleh bilang fully supported ya. Artinya sekarang undang-undangnya sudah ada di Undang-Undang 11 tahun 2020. Kemudian perpresnya juga sudah masuk, ada perhutanan sosial, dan juga ada permennya. Bahkan kalau tadi bilang bahwa ini kebolak-balik, bukan masalah kebolak-balik, memang perhutanan sosial ini bukan satu proses step-step yang linear, bukan, tapi memang dia reguler. Ternyata untuk memajukan atau bagaimana melaksanakan program perhutanan sosial, di mana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk mengakses kawasan hutan, mereka mengelola kawasan hutan dengan keterbatasan mereka, SDM terbatas, kemudian sumber modal terbatas, pasar terbatas. Ini perlu keterlibatan berbagai pihak, perlu sinergi dan kolaborasi. Dan tadi yang saya bilang kabar mengembirakannya, bahwa sudah dirancang, ada rancangan lagi, peraturan presiden lagi untuk percepatan perhutanan sosial. Di dalam peraturan ini sudah melibatkan kementerian, lembaga, bahkan tadi saya dengar dari luar sayup-sayup NGO, ini tidak kalah penting. Artinya apa?
bahwa untuk mensukseskan program perhutanan sosial di mana kita juga harus menjaga kawasan hutan, kita mengenalkan ke masyarakat dengan 3 aspek, aspek kelola, aspek kelembagaan, aspek kemudian aspek usaha. Ini memang perlu peran serta baik itu kementerian maupun pemerintah daerah. Itulah yang nanti akan dirangkum di dalam Raperpres percepatan perencanaan terpadu perhutanan sosial. Demikian Pak Tri. Informasi Sobat Iklim, ini fresh nih dari dapur. Akan ada perpres ya, bukan SK Menteri ya, perpres Bu ya? Iya, perpres. Pada level yang cukup tinggi untuk mempercepat perhutanan sosial dan nanti larinya juga ke pasar ya Bu ya? Sampai ke sana. Baik, saya mau kembali ke Ibu Eet. Tadi disebutkan bahwa Sekolah Seniman Pangan itu memfasilitasi kegiatan mulai dari awal sampai ke pasar ya, dari pasar sampai ke awal gitu ya. Betul. Betul tadi Bu Eeng. Jadi bolak-baliknya nggak penting, tapi penting ada yang mendampingi pada semua lini itu. Gimana ceritanya? Sedikit sebelum sampai sana. Bedanya market access player dengan pedagang adalah kalau pedagang hanya memindahkan barang dagangan dari satu tempat ke pasar, kalau ini beda. Betul ya Bu? Betul. Jadi Sobat Iklim, Bapak dan Ibu yang ada di sini juga, kami sebenarnya bukan memindahkan barang yang ada dari entah itu dari desa menjadi ke market, tetapi kami bagaimana menyiapkan barang itu sejak dari desanya itu sendiri. Jadi tadi ada nilai tambah di tingkat mereka. Jadi mereka kita usahakan tidak menjual barang yang istilahnya material. Seperti contoh kemiri, mereka juga sudah melalui proses yang misalnya walaupun whole, tetapi ada proses standar SOP yang kita terapkan untuk makanan ya. Kalau kita istilah di makanan food safety ya, pasti ya kita terapkan kepada mereka karena beberapa makanan memang kayak khususnya kacang-kacangan itu sangat rentan sekali dengan kayak bakteri ya. Jadi kami juga mengimplementasikan itu, jadi bukan hanya sekedar asal pecah gitu kan seperti itu, tapi ada standarnya. Nah itu kita usahakan kami tidak membuat factory atau pabrik sendiri gitu kan di setiap daerah, tapi justru itu harus dikelola oleh masyarakat, dikelola oleh koperasi misalnya. Kami tinggal menerima dengan sesuai standar dan kami finishing dan kami yang melakukan bantu menjualkannya. Itu, tetapi kami juga berharap koperasi ini bisa berkembang terus. Awalnya dia melalui beberapa channel market, tetapi nanti ke depan dia bisa melakukan jual sendiri ke luar gitu kan seperti itu. Karena saya berharap mereka bisa lebih mandiri ya. Semakin banyak dia pasarnya, semakin banyak channelnya, semakin banyak pasti marketnya dan semakin banyak income yang dia akan lebih dapat kan seperti itu. Jadi seperti produk juga yang beberapa produk yang misalnya contohnya boleh Pak, kita punya contoh yang kesu nih Pak. Kesu ya? Ini sebenarnya kesu dari Flores Timur ini memang di bawah dampingan kacang mede ya, kacang mede. Kita aja kacang mede apa ya di Indonesia kacang itu mede, ya. Jadi ini produk yang memang dampingan dari kehutanan di sana di Flores Timur ya, di Flores. Terus kemudian saya bisa bilang bahwa cashew di Indonesia ini yang paling the best dunia itu salah satunya. Wow. Karena rasanya enak banget, creamy, ini luar biasa sekali enaknya. Jadi kenapa ini rebutan Bu, Pak? Ini Sobat Iklim, kenapa rebutan produk ini? Karena ditanamnya ya tadi hutannya tidak diganggu dan dia juga tidak semprot-semprot sana sini gitu. Betul, kan seperti itu. Ada food safety tadi ya. Ya dan artinya di kebunnya juga memang dia menerapkan pola pertanian yang ramah lingkungan seperti itu. Jadi sehingga produknya juga enak. Nah ini menjadi standar dan kami rebutan akhirnya ya. Beberapa negara yang datang membeli pada saat musim panen ini, panennya bulan Agustus. Jadi saya sedang kosak-kusuk nih Bu, saya harus berapa kontainer nih, marketnya mana dulu nih? Kontainer gitu, Sobat. Ya. Jadi kapasitas koperasinya mana aja yang mau saya gerakan gitu kan? Karena saya tidak mau membeli bahan baku.
Jadi koperasi mana nih? Saya sedang identifikasi. Yang tadinya nih waktu dengan proyeknya MFV4 kita mulai dengan 50 keluarga, 20 orang yang ikut di dalam processing. Kami sudah mengidentifikasi kalau sekarang ada 1000 keluarga. Dan kemudian ada processing mungkin bisa sampai 400 orang yang bisa bekerja di dalam koperasi, di dalam processing itu sendiri. Dan ketika kerjasama dengan program MV4, hasil produknya ada berapa kemarin? Kita ada sebenarnya lebih dari 60. Kita punya 60 produk. Kacang mede sendiri kita ada 10 lebih. Terus kemudian kita bisa lebih dari 60 sebenarnya. Kita ini seperti itu. Karena produk itu waduh Indonesia kaya banget ya. Bisa diolah. Nah itu, jadi kita menyiapkan juga. Nah beberapa produk memang kita selalu sampai saat ini kita menyiapkan dari tingkat koperasinya adalah setengah jadi. Selalu kita ingin ada nilai tambah di tingkat mereka. Tetapi beberapa produk yang untuk market lokal kita juga menyediakan food lab atau ya itu yang kerjasama dengan MFV4 kita menyediakan factory atau food lab atau pabrik ya. Food lab. Di tingkat apa? Di tingkat masyarakat? Di tingkat ini Pak, di kabupaten. Oh, kabupaten. Di kabupaten. Okay. Jadi kita ada di Labuan Bajo dan itu bisa dipakai oleh masyarakat. Dan dipakai masyarakat karena mereka kalau membuat dapur sendiri yang standar mahal. Tetapi kita menyediakan dan mereka bisa menggunakan dapur tersebut dan mengolah produk itu dengan baik didampingi dan nanti bisa mereka membayar tidak harus dengan uang, dengan produk. Bisa dengan produk, terus kemudian ya kita lihat apakah mereka juga akan bisa menjual sendiri atau kita akan bantu juga. Karena kita sediakan yang itu store-nya ya. Ya, store-nya. Jadi itu kita tidak ingin bahwa seniman pangan atau Jafara sendiri semua melakukan sendiri karena tidak mungkin itu kan seperti itu. Itu Pak Tri. Makasih. Ada yang menarik tadi ya. Jadi ada fungsi sekolah seniman pangan agak ke sosial sebetulnya ya. Dengan Jafara yang agak ke komersial gitu ya. Saya ngelihatnya mungkin tidak akan ansih seperti itu ya. Tetapi ada pembagian peran di situ. Sama dengan tadi di Mas Heri ya. Ada IB yang lebih kepada komersial dan bisnis, tapi juga ada Jaflek yang lebih ke social development ya. Gimana Mas Heri ngelihat itu? Ya, Sobat Iklim, ini satu pertanyaan yang sangat bagus saya kira. Saya akan berangkat dari kayu ya, karena IBI sendiri kan sebetulnya berupaya menjadi bagian dari pelaku pasar kayu, terutama kayu-kayu yang diproduksi oleh masyarakat. Nah, sejak 2012 sebetulnya produksi kayu di Jawa ini sudah didominasi oleh masyarakat dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Saya tidak menyebut merek begitu. Jadi 30 sampai 40% suplai kayu itu dari kayu masyarakat, which is hutan rakyat ya. Apalagi kalau sejak tahun 2019 dengan perhutanan sosial bisa memanfaatkan kayunya, boleh menebang kayu, maka sudah bisa dibayangkan akan terjadi suplai kayu yang besar dari masyarakat. Nah, Jaflek sendiri dengan pendekatan community development, pertanyaan tadi, pengalaman 2019 ketika terjadi oversupply begitu atau suplai kayunya terlalu banyak dan kemudian pembeli kayunya karena kriteria tertentu itu menjadi sangat terbatas, maka kegiatan community development itu sama sekali tidak bisa mempengaruhi mekanisme pasar. Taruhlah ketika pembeli kayu itu menentukan harga kayu di luar harga pasar, tidak bisa apa-apa karena tidak ada siapa yang akan menopang harga kayu kalau bukan mekanisme pasar. Disitulah pengalaman bahwa community development ketika memasuki mekanisme pasar itu menjadi rentan karena dia tidak bisa melakukan mekanisme mengintervensi mekanisme. Disitulah Jaflek kemudian membangun satu lembaga yang barangkali sama dengan kalau tadi istilah Mas Tri ya, sama saya kira posisinya dengan sekolah seniman. Kalau Jaflek sekolah seniman pangan, kemudian Jafara itu komersialnya, IBI ini adalah komersialnya. Bedanya kalau Jafara ada dulu baru sekolah seniman pangan belakangan. Kalau ini
belajar dari pengalaman. Jaflek dulu dari community development. Ketika community development itu tidak bisa ngapa-ngapain di pasar, akhirnya IB disitulah yang bekerja sebagai penopang pasar sekaligus pelaku pasar. Maka kami bersama-sama dengan MFP4 mencoba mengatakan bahwa di samping community development, pendekatan business to development itu menjadi sangat penting. Sehingga kami dari hasil studi yang didukung oleh MFP4 di buku ini, apa yang disebut market access player, kami mencoba memandangnya ini adalah business to development. Karena faktanya business to business, kalau itu dengan masyarakat yang kita tahu kapasitas masyarakat biasanya cenderung terjadi ketimpangan kapasitas dengan pelaku pasar yang lain gitu. Maka business to business cenderung bias pasarnya. Kalau istilah Bu Eet tadi, kalau tidak ada pendamping, dan pendamping itu harus pelaku pasar. Kalau pendamping bukan pelaku pasar, sementara mekanismenya sudah mekanisme pasar, tidak ada artinya. Itulah Jaflek kemudian melihat 20 tahun kami bekerja dengan community development. Ketika community-nya sudah jadi pelaku pasar, kami ini tidak bisa memberikan pengaruh yang signifikan. Maka mau tidak mau Jaflek harus beranak begitu menjadi IB, karena IB adalah pelaku pasar tapi dengan pendekatan business to development, bukan business to business, bukan bisnis untuk bisnis tapi business to development. Saya kira poin itu yang sehingga kami mencoba membuat 3 klaster dalam pandangan kita. Ada community development yang ini adalah murni bukan mekanisme pasar yang bekerja, kemudian business to business itu pure market gitu, yang pada 2019 dan 2020 Sobat Iklim ini menimbulkan terjadi pembiasan pasar dengan pendekatan business to business. 2021 dengan dukungan MFP kita masuk dengan business to development begitu. Dan apa yang terjadi, pasar kembali sehat. Kemudian margin keuntungan petani yang tadinya di bawah 10% itu bisa naik menjadi 14%. Apakah IB-nya sendiri untung? IB-nya mesti untung dong. Sebagai pelaku bisnis harus untung dong. Kalau tidak boleh tidak untung. Itu Mas Tri, saya kira pelajaran menarik. Menarik sebetulnya tadi. Yang biasa disebut off-taker sebetulnya ya. Jadi pengambil produk dari masyarakat kemudian dijual kepada pasar oleh pedagang ini ya. Yang sebagian menjadi off-taker biasa. Sebagian lagi yang kami sebut kalau misalnya market access player adalah off-taker yang budiman. Jadi karena dia tidak hanya mengambil barang terus menjualnya kemudian dadah ya kepada masyarakat, tapi justru mendampingi bahkan sejak sebelum panen seringkali. Untuk berapa, untuk misalnya kopi, produk kopi bahkan sebelumnya dia didampingi agar dipilih produk-produknya apa, hasil kopi yang terbaik. Dan kemudian sampai pada semi produk ya. Nah di sini saya mau tanya ke Bu Eeng sebetulnya, bagaimana Bu mengelola pasar tadi dengan ide yang terakhir dimunculkan, Pesona Hub sebetulnya. Pesona Hub mungkin masih awal ya tahapannya, tetapi kalau boleh saya cerita sedikit Sobat Iklim, sebetulnya ide Pesona Hub itu muncul dari salah satu alumni dari yang kita sebut Community of Practice Pikatan Ibu. Jadi dalam pengembangan pasar, pendekatan dari pasar itu membutuhkan yang kita sebut enabling condition. Enabling condition itu adalah salah satunya regulasi dan kebijakan, access to finance, access to information, kesiapan masyarakat dan kesiapan desa, dan market access player itu sendiri. Dan salah satu yang menjadi penting adalah si enabling condition itulah si enabler itu sendiri. Enabler itu adalah pengambil kebijakan dan policy maker sebetulnya. Dan ide Pesona Hub muncul dari salah satu peserta yang saya sebutkan di sini sebagai ucapan terima kasih Bu ya. Pak Apri Sumarah waktu itu sebagai ide awal dari beliau, kemudian bergerak menjadi diskusi selanjutnya oleh PSKL, akhirnya berwujud menjadi Pesona Hub. Bagaimana Bu, bagaimana kita mengembangkan pasar untuk hasil-hasil KUPS dalam hal ini ya, dan teman-teman yang bekerja di perhutanan sosial. Silakan Bu. Baik, Sobat Hijau, tadi sebenarnya saya senang mendengarkan dari Bu Eet, kemudian dari Mas Heri. Artinya sebenarnya dari ranah kebijakan untuk program perhutanan sosial, mungkin kalau saya boleh bilang sejak 2014 sebenarnya ketika program perhutanan sosial ini menjadi program nasional, waktu itu kita sudah mulai berpikir bahwa perhutanan sosial ini tidak hanya berhenti, betul kata Mas, di community development, tidak. Tapi bagaimana mereka bisa
usahanya ini berkelanjutan. Itulah sebenarnya istilah off-taker kita pakai di PSKL, dan kalau tadi istilah Pak Heri off-taker yang budiman, artinya dari dulu memang kita ranahnya memang melalui program perhutanan sosial sebenarnya jangkauan terpendek adalah kita ingin memutus tengkulak. Kita ingin memutus tengkulak tapi menjadi off-taker. Artinya off-taker yang kita harapkan adalah yang budiman tadi. Kemudian tahun berganti tahun, perkembangan sekarang sudah menjadi digital. Kami juga sudah agak susah memonitor perkembangan satu persatu. Saat ini capaian kami sudah 5,3 juta hektar. Kemudian melibatkan 1,1 juta kepala keluarga. Dan kalau tadi di Seniman Pangan ada 60 komoditas ya, kalau kami melihat data di Gokups kami itu sudah ada 116 komoditas. Yang ini tentunya banyak komoditas yang besar, misalnya seperti kopi, kayu, tapi banyak juga yang kecil. Tapi ini perlu berlanjut. Itulah pasar, apalagi sejak tadi dengan proses digital, pasar ini tidak lagi pasar fisik kita harus berjualan, tapi juga sekarang ada digital marketing. Digital marketing, orang hanya dengan melihat ini terkirim, perkembangan luar biasa. Dan tadi off-taker ini kami juga ternyata off-taker itu banyak. Artinya saya bilang banyak bahwa off-taker ini tidak hanya, mohon maaf kalau kayu hanya pedagang kayu saja, tidak. Tapi rupanya pedagang lain juga boleh berbisnis kayu sekarang karena bebas. Kopi, apakah hanya, mohon maaf, perusahaan kopi? Tidak. Bahkan off-taker ini yang berlaku Himbara sekarang juga bisa menjadi satu off-taker. Karena sekarang dituntut nih untuk UMKM. Dan melihat kemajuan seperti itu perlu satu wadah aplikasi. Saya suka bilang di perhutanan sosial dengan kita harus tidak hanya community development tapi juga bagaimana untuk akses pasar. Dengan tadi lebih dari 116 komoditas, saya suka bilang perhutanan sosial ini tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mengenalkan? Kalau kita pakai tentunya perlu promosi-promosi yang luar biasa effortnya. Nah, ini menarik sekali bahwa ini seperti gaya sambut nih dengan MFP 4. Kebetulan yang Pak Apri itu kan dulu juga dari Direktorat sekarang namanya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial. Jadi memang kami dari kebijakan itu sudah merasakan satu kebutuhan. Bagaimana sih bisa mengenalkan off-taker itu ke petani kami? Bagaimana petani kami bisa berkenalan langsung dengan off-taker? Tapi tentunya ini tadi saya bahwa tidak murni petani, tapi pendamping. Tadi ternyata pendamping ini juga ada kekhususan, ada pendamping khusus community development, ada pendamping bisnis. Inilah tadi kenapa di awal ini kita buka kebijakannya. Tidak mungkin satu orang, saya suka bahasa gini, satu orang seperti Doraemon punya segalanya, itu tidak mungkin. Jadi semua ada ahlinya. Nah, inilah yang kita coba manage dengan satu aplikasi. Nah, untuk Pesona Hubs, bagaimana mempertemukan ada satu, kalau tadi market access player, ada satu fasilitator lah yang ahli di bidang pasar untuk mempertemukan dengan off-taker, dan demikian juga sebaliknya. Karena event di perhutanan sosial juga ada pendamping, kami sekarang karena kapasitas yang masih lemah, pendampingnya memang konsentrasinya masih ke community development. Nah, yang untuk pasar ini pendampingnya kami mengharapkan malah dari off-taker langsung, tadi dari seniman sekolah seniman pangan dan lain-lain, IBI. Karena ada yang menarik di masyarakat ini, trial and error, Bu. Seperti Ibu bicara kemiri. Dulu dengan kemiri, saya dari pengembangan usaha, untuk memudahkan masyarakat, kita bantu dengan alat pemecah kemiri. Ya. Tapi zaman sekarang itu nggak laku. Begitu pecah, kemirinya pecah. Karena kemirinya pecah, nilai jualnya kecil gitu loh. Nilai jualnya turun, hancur gitu loh. Akhirnya ternyata
ketemu nih dengan kerjasama ternyata perlunya freezer. Ketika di freezer dan di open, dia akan memecah crack gitu kan, dan kemirinya itu utuh. Ini yang trial and error dan harganya menjadi tinggi. Inilah yang kami perlu teman-teman seperti sekolah seniman pangan, karena kalau dulu masyarakat jatuh dulu, kita bantu dulu, pemecah dulu, terus wah nggak laku, nggak ini, jatuh dulu kan, jatuh dulu, baru teknologi perguruan tinggi masuk. Makanya perhutanan sosial itu memang harus bentar. Perguruan tinggi masuk lah, iya, karena pemecah kemiri dipecah semuanya, terpecah. Saya juga belajar ini, saya belajar dari teman-teman gitu kan. Nah, bagaimana masyarakat ini melalui ini bisa mulai tadi tidak harus jatuh dulu, tapi ada nih pendampingan. Jadi waktu yang dipakai untuk pasar ini juga pendek. Itulah tadi dengan Pesona Hub, walaupun kita sudah mulai sosialisasikan di 5, harapannya kami ketemu juga dengan off-taker yang bisa menjaga kualitas produk, karena kami percaya ada 4K ya, kualitas, kuantitas, kontinuitas, satu lagi keamanan. Nah, biasanya kami masyarakat itu otodidak, jadi satu-satu dilalui nih Pak, sehingga waktunya jadi panjang. Tapi melalui Pesona Hub, beberapa saya ketemu nih dengan IBI yang fasilitasi, bahkan melalui IBI karena satu sumber dengan Javlek, community development terjalan ya. Tetap jalannya apa? Mereka membantu di Jogja, membantu pembibitannya, sehingga ini keberlanjutan kayunya nggak habis. Karena kalau IBI kan hanya panennya, tapi Javleknya tetap jalan dengan pembibitannya. Itu yang saya bilang, kami butuh pendamping-pendamping, termasuk off-taker untuk mendampingi. IBI harus punya juga untuk community development. Dan satu lagi adalah kepercayaan untuk harga pasar melalui dengan IBI. Dan saya juga ada salah satu contoh dengan karet, dengan hasil alam yang tadi tergantung iklim, harga ini naik turun. Tapi ketika kita bertemu dengan off-taker nih Sobat Iklim, ada satu contoh di Sumatera Selatan, di Oki, dengan PT Hevea karetnya, mereka mendampingi, mereka berani mengeluarkan harga eceran tetap, HET. Nilai karet misalnya waktu itu 23.000. Memang harga jual karet waktu itu 24.000, dia 23.000. Tapi ketika karet turun di 15.000, dia tetap concern 23.000. Sebagai penyangga ya. Sebagai penyangga. Dan off-taker ini, pasar ini juga sama, membantu untuk replanting karetnya. Itu yang selalu dibutuhkan masyarakat. Dan off-taker ini butuhnya apa sih sebenarnya? Butuh untuk lateks, lateks untuk sarung tangan. Masyarakat tadinya tidak tahu bahwa dia asal menderes karet 2 minggu, bentuknya klam, lakunya kurang 10.000. Dengan lateks, masyarakat diajari untuk bekerja bahwa panennya harus setiap hari, karena lateks itu harus setiap hari, jaga kualitas karetnya. Jadi di sini dengan bisnis, community development-nya juga terangkat, ada rasa kepercayaan, off-taker tidak ada. Itulah pasar-pasar yang dibutuhkan, dan kami dari PSKL juga kebijakan ke depan adalah bagaimana bisa kita mengembangkan industri berbasis masyarakat. Jadi kita dekatkan pabrik karet itu, kita dekatkan karetnya. Kemudian satu lagi yang sekarang kita gencar lagi adalah tadi menjaga kontinuitas produk yang tadi Bu Eet bilang, bahwa kami survei ini kemana-mana, meningkatkan skala ekonominya, kita membuat integrated area development, pengembangan wilayah terpadu berbasis perhutanan sosial dengan klaster komoditi, Bu. Ibu butuh kemiri, kita lihat kemirinya ada di mana saja, sehingga nanti Ibu bisa membantu untuk quality controlnya, kemiri ataupun tadi kacang medenya. Dan basisnya kita coba tadi keikutsertaan pemerintah daerah, kabupaten berbasis landscape. Harapannya tadi dengan banyak yang menanam, contoh misalnya di Bulungan coklat, Pak Bupatinya ini punya cita-cita
jangan dong saya hanya mengekspor coklat ke Malaysia, kemudian saya impor lagi Milonya ke sini, dijual dengan harga. Betul. Mereka sudah membuat IAD, dan akhirnya pemerintah daerah juga di APL-nya siap untuk membangunkan pabrik coklatnya. Nah, coklatnya kita coba dengan IAD bahwa beberapa lokasi di kabupaten yang memang potensi untuk ditanami coklat, kita kembali ke tanam coklat. Artinya tadi pasarnya kita tetap bahwa kita ingin masyarakat sejahtera dengan pasar, tapi juga dengan hutan lestari. Apalagi sekarang sedang Hari Bakti Rimbawan nih Sobat Hijau, bulan Maret. Ternyata motonya adalah ekonomi hijau dan ekonomi biru. Jadi hijaukan bumiku, birukan langitku. Keren Sobat Iklim. Baik. Terima kasih Bu Eeng. Jadi banyak pemain pasar, market access player, off-taker yang bekerja dengan para petani atau pengelola perhutanan sosial, Bu Eeng ya. Dan itu yang kita perlu dukung. Sebetulnya di MFI 4 kita juga punya beberapa mitra, yang salah satunya SSP dengan Javaranya, SIB dengan Javlek. Kita juga punya ada Indo Bambu dengan Yayasan Bambu Lestari. Kita punya juga Sebumi untuk ekowisata. Ada Sobi juga untuk hutan rakyat. Kemudian juga ada Javanero untuk kopi. Dan tadi kira-kira itu. Jadi beberapa mitra kita yang bekerja untuk berbagai komoditas sebetulnya. Bagi teman-teman yang pengen bertanya, silakan masukkan di kolom chat, komentar. Juga saya dengar ada juga yang mau sharing pengalaman, silakan masukkan linknya dalam chat dan komentar. Sementara kalau ada pertanyaan juga silakan di situ ya, dimasukkan ke dalam chat room yang ada dalam YouTube teman-teman semua. Kita akan sambung sebentar, nanti ada kita mau tunjukkan produk-produk yang tadi disebut oleh gue. Stop sebentar ya. Bu Eet tadi katanya ada kiriman ya? Oh iya, tadi Contoh baru produk. kita baru sebenarnya bukan contoh, itu produk yang Itu lumayan produk di sudah ya? masyarakat. Sudah dijual dan Sudah dijual. sudah di pasar. ada di pasar. Yang beli siapa aja tadi? Kita yang beli sebenarnya produk ini ada beberapa produk sudah di luxury hotel ya, kayak di Dharma Wangsa. Jadi untuk kalau nginap di sana dapat gips gitu kan, seperti itu. Terus kemudian terutama di Javara, kalau di sana kebanyakan dari kedutaan ya, orang-orang asing yang suka juga beli. Dan bahkan kemarin waktu itu untuk jadi snacknya di ini G20. Oh my god, keren. Keren. Itu, kita tunggu aja teman-teman, tadi ada yang produknya, silakan masuk. Aha. Oke. Banyak banget emang produknya. Punten. Tiba-tiba jatuh. Ya. Oke, gimana nih ceritanya Bu Eet? Nah, ini saya yang menarik, tadi udah kacang mete sudah ya. Saya ini ada sesame itu wijen ya. Iya. Ini saya temukan tuh di sana di ND itu tuh di wilayah kayak hutannya. Jadi memang itu lokasinya itu saya naik motor tuh sampai capek gitu kan. Takut dan capek karena tuh, Sobat Iklim. Jadi wijen dari Pulau ND. Ternyata di sana itu memang sejak dulu katanya ditanam gitu kan. Lokasi itu memang lokasi yang memang wilayah hutan. Penduduk di sana satu desa itu
Oh, bukan ya itu, ya, cuma betul. 100 orang, bukan 100 kakak, cuma 100 orang. Dan mereka sangat ini sekali, banyak komoditas yang ada kelapa dan segala macam. Jadi sebenarnya tadi seperti Ibu bilang bahwa banyak sekali komoditas yang bisa cuma bagaimana dia bisa bernilai tambah dan bisa nilai jual gitu kan, seperti tidak menjadi bahan baku gitu kan, seperti itu. Disebutin aja judulnya. Kalau Judulnya. cerita bisa panjang lebar. Ini ya. kita ada sesame brittle wijen, kita sebutnya enting-enting wijen. Kenapa kita pakai ini? Karena menarik ya. Kalau kita bilang enting-enting, semua orang juga udah tahu. Oh, saya udah tahu. Nah, gitu. Coconut chip, jadi kelapa pun kita bisa menjadi diolah berbagai macam. Menjadi ada kelapa yang sweet, ginger dan segala macam, jahe, maksudnya jahe, terus dan kita sedang ada jam juga. Ini yang kelapa coconut juga nih, yang selai coconut. Biasanya jadi minyak. Ya, biasanya jadi minyak. Terus Sambal kemudian nanas. Sambal nanas. Terus kemudian ada kacang tanah Ngeces. juga, kacang tanah. Terus kemudian ya tadi kacang mete, bisa berbagai macam kacang mete. Dan Oh, ini kemarin Pak Dirjen suka ini. ya, ya. Kacang mete pakai bawang putih, Bawang putih. nyami. Ya. Jadi kita usahakan semua bahan bakunya itu adalah dari lokal sana, gitu kan, seperti. Ini hanya dari Flores ya. Iya. juga keren. Iya. Hanya dari Flores dapat puluhan Iya. contoh. Bukan contoh ya, produk Produk, yang sudah bisa dibeli di dan ini adalah produk yang Pasar fast moving. premium. Jadi produk yang cepat orang dibeli. Jadi kita selalu melakukan market testing ya, makanya selalu kalau Pak Atri ke tempat saya disuruh makan melulu ya Pak. Tester. Karena Kita belum pernah diajak Pak Tri. Belum, ya. Belum pernah diajak Pak Tri nih. harus ke sana, Bu. Jadi kita memang Boleh ini, adalah untuk teman ngopi boleh ini pasti. ini ada untuk teman ngopi. Nah, yang paling itu dia. enak Ini di bisa sini. kita lanjutin ini. Ganti. Dan ini enak sekali untuk minum sama kopi, dan ini untuk kayak cemil, enak sekali. Itu Pak. statement. Closing dari saya, tetap semangat dan kemudian jangan lupa jaga alam itu, karena akan mempengaruhi terhadap lingkungan, baik itu untuk produk juga menjadi rasa lebih enak. Juga menjaga lingkungan keberlanjutan, artinya tidak ada hutan akan lestari, dan kehidupan Bapak dan Ibu juga akan sobat iklim yang ada di mana saja akan lebih terjaga. Itu yang terpenting, karena bagi kami penting keberlanjutan dan lingkungan yang lebih baik. Terima kasih. Makasih Bu Ed. Mas Heri, Ya, ini sudah closing ini ya. closing statement. Baik, terima kasih Mas Tri. Jadi pengalaman kita, saya kira yang sustainable itu adalah smallholders. Secara historis, semua komoditas strategis kita dari mulai karet, kakao, kopi, hari ini bahkan kayu, itu sudah didominasi oleh smallholders. Artinya, yang sustainable dalam hal produksi adalah smallholders. Hanya sejauh ini ketika pendekatannya adalah business to business, bagaimana pasar diberikan keleluasaan untuk melakukan penguasaan, maka yang terjadi smallholder belum bisa menjadi pusat pertumbuhan. Dan ke depan melalui perhutanan sosial yang disampaikan Bu Ee, dan juga praktek-praktek yang sudah didukung oleh Mas Tri melalui MFP 4, saya kira pendekatan dengan business to development kepada smallholders ini akan membangkitkan atau membuat sebuah era baru, di mana smallholders production adalah pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia baru. Makasih Mas Heri. Gue Kalau dari saya tadi mendengarkan, kita semua sudah mendengarkannya Sobat Hijau. Jadi yang terpenting adalah khususnya untuk program perhutanan sosial, bagaimana kita semua bersinergi dan berkolaborasi melalui kita kenal dengan 4P, artinya People, Private, Public Partnership. Tidak hanya pemerintah, tapi juga bisnis, pasar, dan lain-lain, sehingga nanti akan terwujudlah masyarakat sejahtera dan hutan lestari. Makasih Bapak Ibu sekalian. MFP 4 akan berakhir di akhir bulan Maret ini Bu, Bapak. Jadi ini adalah bagian dari kontribusi kita, kami di MFP 4
untuk mendukung atau melakukan pendekatan yang dimulai dari pasar. Contoh-contoh tadi disebutkan sudah terjadi. Dan jika ingin mengenal lebih jauh mengenai program MFI 4, tidak hanya MFI 4, MFI 1, 2, 3, dan 4, silakan kunjungi, ada pojok kehutanan multipihak di Perpustakaan Manggala Warna Bakti yang akan diresmikan minggu ini. Itu isinya adalah publikasi-publikasi MFI 1, 2, 3, 4 yang bisa dilihat Bapak Ibu sekalian. Dan catatan penting, lemari itu dibangun dari pohon yang ditanam oleh kelompok HKM di Yogyakarta pada periode MFI 1 dan dipanen pada periode MFI 4. Sebuah contoh kelestarian yang legal dari produk yang dikembangkan oleh masyarakat dan bisa kita lihat hasilnya di Perpustakaan Manggala Warna Bakti. Sampai bertemu di minggu depan, acara Pojok Iklim yang lain. Pojok Iklim ada 4 kegiatan. Saya buka catatan saya. Ada webinar Pojok Iklim, ada podcast Pojok Iklim seperti yang sekarang ini, ada Pojok Iklim Ketapak, laporan dari lapangan, dan juga ada Pojok Iklim Goes to Campus. Setiap hari Rabu jam 13.30 sampai jam 15.30. Pantau terus Pojok Iklim. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada acara hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sobat Iklim. Salam Sobat Iklim.